Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 339. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tak lama kemudian, ketujuh raksasa lainnya terbangun dari ilusi satu persatu. Kemudian, mereka menatap pemilik suara guntur yang mengejutkan itu dan tampak agak putus asa. Alis Sui Lingling yang menawan berkerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kehendak petir. Anjangsi benar-benar memahami kehendak petir. Xiao Chen mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikiran. Kekuatan kemauan sangat menakutkan, bahkan menimbulkan rasa takut akan jiwa seseorang. Jika Anjangsi benar-benar bertindak, semua orang di sini jika digabungkan pun tidak akan mampu menandinginya. Dia sudah lama jauh melampaui yang lain. Jika seseorang tidak dapat memahami kehendak, maka meskipun mereka setengah bijak, mereka hanya akan seperti semut di hadapannya. Cambuk petir Anjangsi berkedip-kedip dengan cahaya listrik platinum, tampak seperti naga suci platinum perkasa yang menyapu tempat itu. Hentakan itu membuat kelima kultivator ras iblis yang telah berubah menjadi wujud iblis terlempar ke udara. Tubuh mereka bergetar, dan ketika mendarat, mereka kembali ke wujud manusia. Asap hitam mengepul dari tubuh mereka, mereka tampak sangat menyedihkan. Kamu masih belum pergi. Anjangsi berdiri di atas tengkorak naga dengan ekspresi tegas, memegang cambuk platinum yang berkilauan di tangannya. Setelah harus mengungkap kekuatan petir, Anjangsi tidak dalam suasana hati yang baik. Saat berbicara, kata-katanya sama sekali tidak sopan terhadap lawan-lawannya. Jika kelima kultivator ras iblis ini bersikeras untuk melanjutkan pertarungan, dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Kelima setengah bijak dari ras iblis itu gemetar saat berdiri. Mata mereka memperlihatkan ketakutan yang mendalam saat mereka dengan cepat melarikan diri dari tempat pemakaman tanpa menoleh ke belakang. Saat Anjangsi mendarat di tanah, dia dengan santai mengayunkan cambuknya dan menghancurkan sisa-sisa naga sejati yang besar itu, hanya menyisakan 9 ruas tulang belakang pertama. Saat bagian tertentu ini runtuh, seluruh area pemakaman bergetar. Bongkahan batu mulai berjatuhan dari atas, bergemuruh saat jatuh. Cepat, lari, tempat ini akan runtuh. Jika kita tidak segera pergi, kita akan terkubur di sini selamanya. Ekspresi Sui Lingling sedikit berubah. Kemudian, dia dengan cepat memimpin Xiao Chen dan yang lainnya menuju pintu keluar. Gua itu runtuh. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit. Seluruh tempat menjadi kacau. Untungnya, semua orang yang datang ke sini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mengingat tingkat bahayanya, kecuali mereka sangat tidak beruntung dan tertimpa batu sebelum sempat menyalurkan quintessence mereka, sebagian besar dari mereka akan baik-baik saja. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya meninggalkan gua naga sejati, seluruh area di belakang mereka ambruk. Setelah itu, ledakan keras terdengar, dan gua naga sejati runtuh menjadi puing-puing. Tidak ada yang bisa melanjutkan perburuan harta karun. Akan mustahil juga bagi orang lain untuk datang di masa depan dan mencoba peruntungan mereka. Beberapa petani tidak tega meninggalkan reruntuhan di hadapan mereka. Dalam pertemuan yang menguntungkan ini, banyak yang berhasil mendapatkan harta karun yang mereka cari, sehingga memperoleh kekayaan yang cukup besar. Beberapa orang juga telah meninggal di sini, membayar dengan nyawa mereka dan berubah menjadi debu. Mereka gugur di jalan bercocok tanam yang berat dan berbahaya. Sui Lingling menghela napas pelan dan berkata, "Ayo pergi. Penghalang iblis di sekitar medan perang buas akan kembali normal setelah beberapa saat lagi." Saat itu terjadi, akan sulit untuk pergi. Arus orang perlahan berkurang. Atas saran Xiao Chen, Sui Lingling mengambil jalan yang sangat sepi. 1 jam kemudian, setelah Xiao Chen memindai tempat itu dengan indera spiritualnya, memastikan tidak ada siapapun dalam radius 5 km dari mereka, barulah dia mengeluarkan potongan tulang naga itu. Junxi tersenyum lembut dan berkata, "Adik Xiao Chen, kau bersikap sangat hati-hati. Mungkinkah potongan tulang belakang ini benar-benar mengandung sumsum naga?" Yang lain memandang Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak mengerti mengapa Xiao Chen begitu bersikeras merahasiakannya. Mereka tahu bahwa sumsum naga sangat langka. Hampir mustahil untuk mendapatkannya dari naga bawahan. Sebelumnya, Wang Meng dan yang lainnya berani memeriksa keberadaan sumsum naga di depan umum karena mereka tidak terlalu berharap akan berhasil. Jika Wang Meng dan yang lainnya yakin akan mendapatkan sumsum naga, mereka tidak akan melakukan inspeksi di depan begitu banyak orang. Itu hanya akan mencari masalah bagi diri mereka sendiri. Xiao Chen tersenyum tipis dan menggenggam erat ruas tulang belakang naga sejati ke-9 di tangan kanannya. Dia berkata, sulit untuk mengatakannya. Mungkin keajaiban bisa terjadi, desir. Saat dia menggoyangkan tulang belakang itu dengan lembut, terdengar suara merdu cairan yang bergemericik di dalamnya.
Suara itu mengejutkan semua orang, termasuk Sui Lingling. Keempatnya bahkan menduga bahwa mereka sedang berhalusinasi. Mengaum. Sebelum yang lain sempat menyuarakan keraguan, suara merdu cairan yang berceceran tiba-tiba berubah menjadi raungan naga yang menggema, berisi kekuatan naga yang tak terbatas. Naga sejati telah lenyap sejak lama. Yang tersisa di dunia hanyalah naga-naga bawahan. Bahkan kekuatan naga dari naga bawahan terkuat pun tak dapat dibandingkan dengan ini, perbedaannya seperti langit dan bumi. Raungan itu mengandung kekuatan naga sejati yang paling murni. Saat suara itu keluar dari tulang, para murid sekte langit tertinggi, kecuali Xiao Chen dan Sui Lingling, terlempar. Tepat setelah raungan naga pertama berakhir, raungan naga lainnya menyusul. Hu Hai dan yang lainnya tidak tahan lagi. Mereka masing-masing memuntahkan seteguk darah dan roboh ke tanah. Bahkan Sui Lingling pun memasang ekspresi agak serius. Kakinya sedikit bergeser. Setelah kekuatan naga menghilang, Sui Lingling berjalan mendekat dengan gembira. Dia berkata, "Dua raungan naga. Ada 2 tetes sumsum naga di dalamnya. Xiao Chen, bagaimana kau mengetahuinya?" Yang lain berjalan mendekat dengan wajah agak pucat, mata mereka masih dipenuhi rasa tidak percaya. Hu Hai bergumam, 2 tetes sumsum naga, jika Wang Meng dan yang lainnya tahu tentang ini, aku ingin tahu seberapa merah mata mereka nantinya. 1 tetes sumsum naga sudah lebih berharga daripada semua buah dan biji langka yang telah mereka kumpulkan. 2 tetes sumsum naga benar-benar melampaui keuntungan semua orang. Hal ini semakin terasa bagi para kultivator jenius yang datang ke pelatihan eksperimental ini khusus untuk mendapatkan sumsum naga yang memiliki daya tarik fatal bagi mereka. Bagi mereka, jika mereka tidak bisa mendapatkan sumsum naga, datang ke medan perang buas akan sia-sia, tidak peduli berapa banyak harta yang mereka peroleh. Lebih dari 5 kilometer jauhnya, tubuh Wang Meng bergetar. Ekspresi aneh muncul di matanya saat ia mengamati fluktuasi samar di udara. Setelah beberapa saat, matanya berbinar. Kemudian, bibirnya melengkung membentuk senyum. Ini sumsum naga. Ini benar-benar kebetulan. Setelah Wang Meng mengenali Xiao Chen, dia ingin menghampirinya dan menyelesaikan urusan dengannya. Dia tidak ingin kehilangan setengah tetes sumsum naga miliknya begitu saja. Namun, ketika Wang Meng mengikuti kelompok Xiao Chen, dia dengan cepat mendeteksi sebuah indera spiritual yang jauh lebih kuat daripada energi mental. Wang Meng sangat berpengalaman. Dia segera mempertimbangkan kemungkinan Sui Lingling telah memperoleh teknik bela diri energi mental yang ampuh. Untuk menghindari hal itu, Wang Meng memilih untuk berjalan jauh di belakang kelompok. Di sisi Xiao Chen, Hu Hai dan yang lainnya diliputi kegembiraan yang meluap-luap. Namun, mereka segera tenang. Apapun yang terjadi, 2 tetes sumsum naga seharusnya tidak jatuh ke tangan mereka. Kakak senior pertama, kami tidak akan mengonsumsi sumsum naga ini. Kau dan adik junior Xiao Chen masing-masing boleh minum 1 tetes, kata Hu Hai dengan tenang, berbicara mewakili mereka bertiga. Sui Lingling mengangguk dan berkata, baiklah. Saat kami kembali, aku akan menggantinya dengan memberi kalian semua beberapa mutiara pengumpul roh tingkat menengah. Namun, aku juga tidak membutuhkan setetes sumsum naga ini. Xiao Chen menatap Sui Lingling dengan ekspresi ragu. Karena ada 2 tetes sumsum naga, dia pasti harus memberikan 1 tetes padanya. Dia tidak mengerti mengapa Sui Lingling tidak menginginkannya. Kegunaan utama sumsum naga adalah untuk memperkuat pertahanan tubuh fisik seorang kultivator. 1 tetes sumsum naga dapat meningkatkan pertahanan saya sekitar 20%. Sui Lingling menyisir poninya dengan lembut dan tersenyum ramah. Namun, fokus utamaku adalah memanah dan teknik gerakan. Sumsum naga ini tidak terlalu berguna bagiku. Jadi, sebaiknya kuberikan saja semuanya padamu. Di masa depan, kau harus mengeluarkan harta karun yang nilainya setara dengan sumsum naga dan menggantinya kepadaku. Xiao Chen bukanlah tipe orang yang suka berpura-pura. Sumsum naga ini memang sangat berguna baginya. Jadi, dia memberi hormat dengan menangkupkan kepalan tangan dan berkata, terima kasih banyak, kakak senior. Xiao Chen akan mengingat kebaikan ini. Tepat ketika Sui Lingling membuka mulutnya untuk berbicara, kerutan lembut muncul di wajah cantiknya. Dia mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan sebelum berkata, ada seseorang di sini. Yang lainnya menoleh untuk melihat dan menyaksikan seberkas cahaya redup berkedip di udara. Cahaya itu tampak seperti pelangi saat melesat cepat ke arah mereka. Orang ini tidak menyembunyikan auranya yang kuat. Saat dia mendekat, embusan angin mendahuluinya, menerbangkan pasir dan kerikil kecil. Xiao Chen dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk sedikit menyipitkan mata. Ketika angin kencang mereda, Wang Meng yang arogan dan tirani muncul di hadapan kelompok itu dengan senyum di wajahnya dan pedang di punggungnya. Sui Lingling, selamat kepada Sekte Langit Tertinggi Anda karena telah mendapatkan murid yang baik lagi. Wang Meng dengan santai menghunus pedangnya dan menancapkannya ke tanah, lalu meletakkan kedua tangannya di gagang pedang. Dari ketujuh raksasa itu, Wang Meng adalah yang paling arogan.
Dia selalu langsung ke intinya. Karena itu, hubungannya dengan orang lain kurang baik. Sui Lingling tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Dia dengan cepat mengeluarkan busur ungunya, memegangnya di tangan kirinya, dan berkata dingin, "Kau pasti di sini untuk sumsum naga." Mengingat luasnya tempat ini, aku benar-benar heran dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk muncul di hadapanku. Wang Meng pernah bertarung berdampingan dengan Sui Lingling di Istana Dewa Bela Diri. Dia lebih tahu daripada siapapun tentang kekuatan busur Sui Lingling. Beberapa kultivator dari ras lain dan ahli dunia iblis telah tewas di tangannya karena busur ini. Wang Meng melirik busur itu dengan sedikit rasa takut dan tersenyum tipis. Dia menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata, "Aku di sini untuknya. Aku tidak di sini untuk mencari masalah denganmu. Kau seharusnya tahu tentang masalah dia memenangkan setengah tetes sumsum naga milikku." Xiao Chen tersenyum getir pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa mendapatkan setengah tetes sumsum naga dengan mudah itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Masalah akhirnya datang menghampirinya. Sui Lingling sedikit mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin, "Kau juga tidak bisa mencari masalah dengannya. Mengenai setengah tetes sumsum naga, sebaiknya kau cari Nuan Muyun. Seberapa lemahkah kau sampai datang dan menyelesaikan masalah dengan adikku?" Wang Meng tidak menyangka Sui Lingling begitu keras kepala. Tatapannya menjadi dingin, dan dia memancarkan ki pembunuh yang samar. Dia membalas, "Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Aku harus menyelesaikan dendam ini. Jika tidak, aku akan terus merasakan ketidaknyamanan ini di hatiku." Bai Wuxue memberinya waktu 1 tahun. "Aku juga tidak akan menindasnya. Aku hanya meminta dia menerima 1 jurus dariku, lalu masalah ini akan selesai. Jika dia tidak mau, tidak apa-apa juga, asalkan kau memberiku setetes sumsum naga." Jika tidak, Sui Lingling tidak menunjukkan rasa takut di wajah cantiknya. Dia menahan ki pembunuh yang dingin dan bertanya, "Kalau tidak, lalu apa?" Wang Meng tersenyum dingin dan menjawab, "Jika tidak, dia mungkin tidak akan bertahan hingga setahun kemudian, kecuali dia terus bersembunyi di sekte langit tertinggi." "Bagus. Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang juga." Setelah ancaman Bai Wuxue di Gua Naga Sejati, Sui Lingling terus memendam amarahnya. Sekarang mereka berada di medan terbuka dan Wang Meng mencoba mengintimidasinya, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melepaskan seluruh ki pembunuhnya. Pakaian ungu Sui Lingling dan rambut hitamnya yang halus berkibar tertiup angin. Kemudian, dia menarik tali busur dan melepaskannya. Seberkas cahaya menyala melesat di udara, menerangi dataran yang gelap, dan tiba di hadapan Wang Meng dalam sekejap mata. Cahaya berapi-api menerangi langit dan menghilang dalam sekejap. Ruang gelap medan perang Savage segera kembali normal. Tak seorang pun bisa menggambarkan seberapa cepat anak panah itu. Jika bukan karena cahaya yang sangat terang dan menyilaukan, orang mungkin akan mengira itu ilusi. Meskipun Wang Meng tampak melihat-lihat dengan santai, fokusnya tidak pernah lepas dari tangan kanan Sui Lingling yang telah menarik tali busur. Saat Sui Lingling mengendurkan cengkeramannya, dia mengambil inisiatif untuk menghindar. Saat cahaya menyambar, Wang Meng sudah mundur 100 meter. Sebuah lubang panah seukuran jari muncul di tempat dia berdiri semula. Lubang itu tampak sangat gelap, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam lubang itu. Hamparan dataran luas itu menjadi sunyi, hanya desiran angin yang memecah kesunyian. Udara pun seolah menahan napas, tak kembali normal untuk waktu yang lama. Sungguh aneh, Hu Hai dan 2 orang lainnya tahu betapa kuatnya Sui Lingling. Begitu dia melepaskan panahnya, mereka langsung mundur. Mengandalkan instingnya, Xiao Chen mengikuti mereka. Bang, segala sesuatu sebelum ini memang hanyalah ketenangan sebelum badai. Panah matahari agung yang telah menancap dalam jarak yang tidak diketahui ke dalam tanah tiba-tiba meledak. Tanpa peringatan apapun, tanah datar itu tiba-tiba retak, dan retakannya membentang hingga 1 kilometer. Gumpalan tanah berterbangan ke udara, berserakan di mana-mana. Gemuruh, tanah bergetar, dan tanah berjatuhan seperti hujan. Ketika mendongak, bahkan ada banyak gumpalan tanah besar di langit. Dengan kekuatan gelombang kejut, gumpalan-gumpalan itu melambung lebih tinggi. Seluruh tempat menjadi kacau, mengejutkan semua orang. Kakak senior pertama benar-benar marah. Di dalam gua, kakak senior pertama tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya. Sekarang dia berada di ruang terbuka yang luas, dia dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hu Hai, Chen Xiao, dan Jun Si tercengang. Mereka sudah lama tidak melihat Sui Lingling semarah ini. Langit menjadi jungkir balik karena debu yang berterbangan. Wang Meng memegang pedangnya dan dengan tenang melompat dari batu besar ke batu besar lainnya, terus menuju ke arah Sui Lingling. Rambut Sui Lingling terurai seperti air terjun. Wajahnya yang lembut dan cantik berubah dingin saat ini. Pakaiannya berkibar-kibar saat ia memancarkan ki pembunuh dari seluruh tubuhnya. Dia menarik tali busurnya ke belakang dan melepaskannya.
3 pancaran cahaya berapi-api melesat keluar membentuk lengkungan. Gerakannya sehalus air, tegas dan cepat, dia tidak berhenti sejenak pun. Bang! 3 pancaran cahaya berapi-api itu menghancurkan batu besar di bawah kaki Wang Meng. Kemudian, pancaran cahaya itu berubah menjadi kobaran api yang dahsyat dan membubung tinggi. Tubuh Wang Meng menjadi seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang tak stabil. Sui Lingling dengan lembut mendorong tubuhnya dari tanah, dan sosoknya yang anggun dengan cepat melompat ke udara sambil terus menarik tali busurnya. Sinar api menyembur keluar tanpa henti. Lampu-lampu merah berkelap-kelip, meledak seperti kembang api di ruang gelap. Kilatan cahaya itu tak pernah berhenti. Kobaran api yang tak berujung menyoroti tubuh lincah Wang Meng yang dengan cepat menghindari panah sambil terus berusaha mendekati Sui Lingling. Namun, tempat ini sangat luas dan terbuka, tak terbatas. Rambut Sui Lingling berkibar saat sosok ungu cantiknya melompat lincah di udara seperti peri. Dia sama sekali tidak memberi Wang Meng kesempatan untuk mendekatinya. Sebaliknya, dia melemahkannya dengan serangan-serangannya. Dia sangat memperhatikan kemana dia menembakkan panahnya. Saat dia melompat-lompat, dia membentuk lingkaran besar. Lambat laun, lingkaran itu menjadi semakin kecil, membatasi ruang gerak Wang Meng. Sui Lingling tak kuasa menahan optimismenya. Meskipun dia belum mengenainya, gelombang kejut yang dihasilkan panahnya terus menghantam tubuhnya, menghancurkan perisai kuintesensnya sedikit demi sedikit. Anak panah itu melesat dengan sangat cepat, membuat Wang Meng tegang dan berusaha keras untuk selalu waspada. Sialan, aku pasti gila karena memulai perkelahian dengan Sui Lingling di dataran. Wang Meng tak kuasa menahan diri untuk mengumpat pelan saat menghindari panah, tetapi ia malah terkena gelombang kejut dalam prosesnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengfangki rencana awalnya dan keluar dari lingkaran Sui Lingling, lalu dengan cepat terbang mundur. Sui Lingling mengangkat busurnya sambil mengejar. Sinar cahaya menyambar, sesekali menciptakan lubang besar selebar 1 kilometer. Itu pemandangan yang mencengangkan. Tak lama kemudian, keduanya menghilang dari pandangan kelompok tersebut. Namun, keempatnya masih bisa mendengar ledakan keras dari kejauhan bahkan setelah sekian lama. Xiao Chen mencoba menatap ke kejauhan untuk beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya. Kemudian dia bertanya, apakah dia perlu terus mengejarnya sejauh itu? Senyum tersungging di wajah Junxi. Dia menjawab dengan lembut, kakak senior pertama sedang berusaha membantumu menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Wang Meng selalu menjadi orang yang gegabah. Jika dia memiliki kekecewaan di hatinya, dia harus melampiaskannya. Jika dia hanya mengusirnya, cepat atau lambat dia akan datang dan mencari masalah denganmu. Jadi dia perlu membuatnya mundur dengan sendirinya karena kesulitan yang dihadapinya. Hu Hai berkata, ayo kita pergi juga. Arah pelarian Wang Meng kebetulan sama dengan arah keluar dari medan perang liar. Kelompok itu mengikuti bekas luka pertempuran yang ditinggalkan Sui Lingling, terus maju sambil mengejar dengan cepat. Siapa yang menyangka bahwa mereka akan terus melakukan pengejaran selama 3 hari 3 malam. Sesekali, kobaran api dan ledakan menggelegar di depan mereka. Setelah mengejar selama 3 hari, Sui Lingling belum menyerah. Wang Meng tidak tahan dengan serangan ini, dan akhirnya berada dalam keadaan yang menyedihkan. Banyak kultivator menunggu di luar pintu keluar medan perang buas. Orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk masuk, tetapi mereka memiliki teman atau kakak senior dari sekte mereka yang telah masuk. Orang-orang ini menunggu di sini untuk mendapatkan kabar, berharap orang-orang yang mereka kenal akan kembali dengan selamat. Pada hari itu, tiba-tiba terdengar ledakan. Seorang pria yang tampak seperti pengemis, berpakaian compang camping dengan wajah tertutup abu, bergegas keluar sambil memegang pedang. Minggir, minggir. Saat berlari, orang ini berteriak kepada orang-orang di depannya. Dia memancarkan aura dahsyat yang membuat orang lain segera minggir. Siapakah orang ini? Mengingat kekuatannya, mengapa ia berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan? Rambut orang itu hangus hitam, wajahnya berlumuran jelaga. Karena orang-orang di sekitar tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, mereka semua merasa ragu. Akhirnya, seseorang mengenali pedang bergigi naga yang merupakan ciri khas Wang Meng. Kemudian, orang itu berseru, itu Wang Meng, yang paling berani dari 7 raksasa. Siapa yang cukup kuat untuk benar-benar mendorongnya sampai sejauh ini? Batu itu menimbulkan ribuan gelombang. Begitu orang itu mengatakan itu, semua orang langsung menoleh. Semua orang melihat pakaian Wang Meng yang compang camping dan rambutnya yang terbakar. Jelaga menghitamkan wajahnya dan luka-luka menutupi tubuhnya. Mata Wang Meng merah dan tampak seperti sedang mengalami tekanan mental yang hebat. Ia bisa disangka sebagai pengungsi yang melarikan diri dari perang. Saat semua orang merasa takjub, 9 pancaran cahaya berapi-api yang cemerlang melesat keluar dari pintu keluar medan perang liar. Setiap pancaran terdiri dari anak panah yang terbuat dari api sejati matahari agung. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung.
Wang Meng yang sedang melarikan diri merasakan 9 cahaya berapi-api mengejarnya dari belakang. Ekspresi frustrasi yang sangat besar muncul di matanya. Jelas, dia sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Wang Meng menggenggam pedangnya erat-erat dan berbalik dengan cepat. Cahaya pedangnya menari-nari, seolah hidup. Kemudian, dia mengayunkannya 9 kali. Setiap ayunan pedangnya mengenai sasaran dengan anak panah. Saat setiap anak panah meledak, kekuatan dahsyat menciptakan lubang yang sangat dalam di tanah. Gelombang kejut menyebar dan menerbangkan debu dalam jumlah yang luar biasa. Setelah 9 ledakan, asap dan debu menyelimuti tempat Wang Meng berdiri. Asap tebal mengepul di sekitar area tersebut, dan awan debu menghalangi pandangan semua orang. Kemudian, terdengar batuk dari dalam. Sui Lingling, kau benar-benar kejam. Setelah berlari selama 3 hari 3 malam, aku sudah muak. Mulai sekarang, aku tidak akan mencari orang itu lagi untuk mencari masalah hanya demi setetes sumsum naga. Bisakah kau berhenti sekarang? Dari dalam kepulan debu yang membubung tinggi, Wang Meng mengerahkan seluruh tenaganya untuk berteriak sekuat tenaga. Sambil memegang pita ungu, Sui Lingling melayang turun dari langit. Ekspresi lembut menghangatkan wajahnya yang dingin. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, jika kau mengatakannya lebih awal, semuanya akan baik-baik saja. Mengapa kau malah mencari masalah? Setelah awan debu menghilang, Wang Meng melihat Sui Lingling tampak bersemangat. Rupanya dia tidak mengalami masalah apapun setelah mengejarnya selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Dia menatapnya tajam sebelum menghilang dengan cepat. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri kali ini, menunjukkan kelemahan di depan semua orang. Ternyata dia telah membuat Sui Lingling marah saat berada di dataran. Itu memang pantas dia dapatkan. Setelah Sui Lingling menjauh hingga jarak tertentu, tak seorang pun di antara ketujuh raksasa itu, bahkan Anjangsi sekalipun, akan mudah menghadapinya. Setelah Sui Lingling mengungkapkan jati dirinya, yang lain akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Mereka menganggap kejatuhan Wang Meng masuk akal dan tidak lagi merasa heran. Setelah 4 jam, Xiao Chen dan ketiga temannya berhasil menyusul dengan wajah lelah. Saat melihat Sui Lingling, mereka menghela napas lega. Selama 3 hari terakhir, mereka terus mengejar Sui Lingling dan Wang Meng tanpa henti, sama sekali tidak berhenti untuk beristirahat. Pengejaran itu sangat melelahkan mereka. Jika bahkan Xiao Chen dan ketiga orang lainnya merasakan hal yang sama, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa tegangnya Wang Meng, yang selalu waspada dalam bahaya yang mengancam. Bagaimana tepatnya dia bisa bertahan hidup selama 3 hari itu? Masalah dengan Wang Meng memberi Xiao Chen wawasan baru tentang sisi lain Sui Lingling. Dia tak kuasa menahan desahan sedih. Terkadang, ketika wanita bersikap galak, betapapun lancang atau dominannya seseorang, ia harus mengalah dan tidak melawan. Sejujurnya, Xiao Chen tidak merasa ada yang salah dengan saran Wang Meng. Dengan cepat mengakhiri semua dendam atau rasa terima kasih, ini adalah sesuatu yang bisa dia terima. Barulah setelah Sui Lingling menjelaskan, Xiao Chen mengerti bahwa Wang Meng memiliki kekuatan ledakan pertarungan jarak dekat yang paling mengerikan di antara ketujuh raksasa tersebut. Wang Meng berbeda dengan Bai Wuxue. Lagi pula, wujud es membutuhkan waktu untuk terbentuk. Targetnya akan menderita racun embun beku yang mematikan tanpa disadari sama sekali. Namun, kekuatan ledakan Wang Meng dapat membunuh seseorang dalam satu serangan. Masalah ini hanyalah pengalihan perhatian dan tidak mengganggu perjalanan kelompok tersebut. Kelompok itu kini berdiri di atas burung matahari agung yang terbang kembali ke sekte langit tertinggi. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di sepanjang jalan, Sui Lingling dan yang lainnya mau tak mau bertanya apa yang terjadi setelah Xiao Chen terbang ke badai naga sejati, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu pesat dalam setengah bulan. Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa berbicara tentang hal-hal di Istana Naga Biru, dia merahasiakannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia menemukan buah inti bumi tingkat puncak dan kemudian memurnikan intisarinya 2 kali. Itu masuk akal. Menurut catatan, para kultivator yang berhasil memurnikan intisari mereka 2 kali lagi selalu dapat menampilkan kemampuan bertarung yang melampaui tingkat kultivasi mereka. Setelah Sui Lingling mendengar penjelasannya, dia menganalisisnya dengan serius. Selain itu, tubuh fisikmu telah meletakkan fondasi yang sangat baik. Ketika kondisinya tepat, semuanya berjalan sesuai rencana, membuat semua orang kagum dengan satu prestasi yang brilian. Jun Si bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior pertama, berdasarkan apa yang Anda katakan, Xiao Chen seharusnya bisa mengalahkan Bai Wuxue setahun dari sekarang, kan? Sui Lingling menunjukkan tatapan termenung dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sulit untuk mengatakannya. Bagi para kultivator, 1 tahun adalah waktu yang terlalu singkat. Namun, kita berada di zaman yang istimewa. Banyak hal dapat berubah dalam 1 tahun. Hu Hai dan yang lainnya saling bertukar pandang dan bertanya dengan ragu, zaman istimewa apa? Zaman para jenius. Sui Lingling mengangguk dan menjawab, benar.
Tahun mendatang akan menjadi tahun yang sangat penting. Kalian semua menghabiskan sebagian besar waktu di Sekte Langit Tertinggi dan tidak cukup banyak berkeliling. Namun, saya menerima banyak informasi di Istana Dewa Bela Diri.